Kenapa sih ML cuma laku di Indo aja? Gamenya kalau dilihat dari playernya aja nih, di Indo tuh banyak banget. Mulai dari anak kecil, bahkan sampai orang dewasa. Semuanya tuh main game MOBA yang ini nih. Tapi nggak tahu kenapa, kayaknya Dewi Fortuna ini baik banget ke ML di negara-negara Asia Tenggara aja. Sementara di luar region ini tuh kayak, aduh, kamu nggak bakalan bisa bersaing. Udah kayak yakin aja gitu, nggak bakalan laku kalau di ekspansi besar-besaran ke negara-negara barat. Karena kalau dilihat di negara Konoha ini, kamu bakal nemuin banyak banget player mole yang seabrek-abrek. Dimanapun kamu bakal denger tuh notif Welcome to Mobile Legends. Kayak pas pergi ke warung buat beli telur, minum kopi di warkop, atau lagi makan di Warmindo, itu pasti denger aja gitu yang mainin game satu ini. Udah banyak banget entitas-entitas yang dihasilin sama Munton ini. Sampai aku tuh kadang capek dengerinnya. Nah, yang jadi pertanyaanku nih, kenapa ini game nggak meledak kalau di luar Indo? Lebih tepatnya, di luar negara-negara Asia Tenggara, kayak di Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Apa game ini masih kurang layak buat bersaing sama game-game yang ada di negara Amerika sana? Apa game ini nggak bakalan survive kalau di ekspansi gede-gedean di sono? Di video kali ini, aku Lajunda sebagai gamer yang udah capek dengerin notif Mobile Legends yang ada di Warmindo, mau ngulik kenapa hal ini bisa terjadi berdasarkan investigasiku dan data-data di internet. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Mobile Legends, kalau ngomongin game satu ini nggak usah ditanyain lagi lah. Game ini udah jadi game MOBA top number 1 di Indo. Udah gak ada lagi yang bisa nyaingin. Meskipun game ini udah termasuk game lawas yang muncul pertama kali di Play Store tahun 2016 lalu. Dan sekarang udah jalan hampir 10 tahunan gitu, hype-nya tuh nggak turun-turun. Gila banget. Rasa hype-nya tuh kayak hype-nya GTA 6 yang kita tunggu-tunggu gitu. Dan jujur, biasanya game mobile, apalagi yang genrenya MOBA kayak gini nih, nggak bakal awet-awet banget lah. Dan mungkin kalau semisal awet hype-nya pun, kira-kira cuma bisa bertahan 3-4 tahunan aja. Tapi ML ini sebuah pengecualian, sebuah anomali, sebuah game yang hype-nya nggak turun-turun sampai sekarang, dan bahkan malah makin besar dari tahun ke tahun. Game ini selalu aja bisa beradaptasi dan berkembang aja gitu, nggak tahu lewat event collab-nya yang nggak terduga kayak yang kemarin nih, event collab terbarunya yang sama SpongeBob, dan siapa yang sangka gitu, nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba aja ngumumin event collab skin dengan karakter gabus kuning bikini bottom ini. Habis itu pernah juga sama Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, bahkan sampai merek motor dan pemain sepak bola. Jujur absurd banget gitu, tapi demi menggait lebih banyak pemain baru ya tentu tim developer dan juga tim marketing pasti bakalan berani nekat bikin ide collab yang absurd banget. Dan ternyata cara ini sangat works. Tapi di luar dari S3 marketingnya yang absurd banget ini, Mole di Indo tuh udah punya akar yang kuat banget. Bukan dari sekedar mekanisme gameplaynya yang simple dan mudah buat dipahami, tapi game ini termasuk game MOBA yang pertama kali ada dan ramah buat HP kentang yang ada di Indo. Karena sebenarnya game ini bukan game MOBA yang pertama kali rilis di Indo, tapi masih ada yang game MOBA yang lebih dulu kayak Vainglory. Nah, kamu yang nggak tahu nih sama game sepuh ini, game ini dulu punya mekanik yang unik banget. Gimana gak unik coba? Di game ini kamu gerakin hero-nya bukan pakai analog ataupun D-pad, tapi pakai tap-tap. Gimana maksudnya? Ya bener, tap-tap, sentuhan, alias kamu gerakin hero, ngarahin skill ke musuh ataupun nyerang musuh itu kamu harus nyentuh musuhmu secara manual. Yang mana sebenarnya mekanik ini itu sama persis dengan game-game MOBA yang ada di PC kayak Dota 2 dan LOL. Karena mekaniknya yang terbilang kompleks, apalagi device-nya yang butuh spek gahar di waktu itu, ngebuat game ini tuh akhirnya jadi sepi minatnya di Indo. Selain game ini, AoV juga di waktu itu ngebutuhin spek yang serupa, ngebutuhin spek yang lumayan gahar lah buat bisa jalanin gamenya. Dan kalau kamu tahu nih, waktu itu nggak semua orang punya device atau HP yang speknya tinggi, alias yang nggak kentang gitu. Dan mulai dari sini nih, Dewi Fortuna, sang Dewi keberuntungan, udah jatuh cinta sama Munton. Jumlah download yang didapat setelah game ini rilis langsung meningkat sampai 10 juta download dalam kurun waktu 5 bulan aja. Dari kondisi ini ngebuat Munton langsung pede dan langsung ngerencanain bikin turnamen gede-gedean buat para playernya. Sampai di tahun 2017, Munton nih sukses besar ngebuat turnamen Mobile Legends pertama kali di Asia Tenggara yang lokasinya itu di Indo ya, ada di Jakarta, yang namanya MSC, Mobile Legends Southeast Asia Cup, dengan jumlah prize pool di waktu itu sampai 1 miliar rupiah. Dan gelar ya, presentasi angka jumlah download dari game itu makin meningkat dari tahun ke tahun, dan makin banyak komunitas Mole yang terbentuk di mana-mana. Bahkan prize poolnya juga makin lama makin gede. MPL yang sekarang aja
udah nyentuh 4,86 miliar rupiah. Kalau dibagi 5, tiap pemain tuh bakalan bisa beli 1000 lebih mie ayam dan mungkin udah include sama abang-abangnya juga. Nah, dari keragaman dan keabsurdan event yang diadain sama Moonton ini, apalagi para anggota komunitasnya yang masih solid, ya meskipun sekarang udah banyak yang toxic ya, alias suka ngacoin in-game, tapi tetap aja komunitas di game ini tuh sampai sekarang tetap bertahan dan bahkan makin meningkat. Ya nggak heran kalau game ini tetap rame dan selalu jadi top number 1 game online di Indonesia. Dan juga kalau dari survei Good Stats ini nunjukin kalau game online yang masih sering diakses di Indo itu masih dipegang sama Mobile Legends dengan persentase 48,99% dari 8.700 responden di tahun 2025 kemarin. Ini nunjukin ya, meskipun komunitasnya ini banyak yang toxic ataupun banyaknya game pesaing yang bermunculan kayak Hawk, Pokemon Unite dan teman-temannya itu tetap nggak ngebuat para playernya ini berpindah ke lain hati. Udah kerasa terikat dan nggak mau ninggalin gamenya gitu. Tapi kalau dilihat lagi, kenapa sih game mole ini naiknya dan ramenya cuma di pasar Asia Tenggara aja? Kenapa di luar itu kayak nggak kedenger sama sekali kabarnya? Apa emang iya Mobile Legends nggak bakalan bisa berkembang kalau di luar Asia Tenggara? Kalau ngomongin hype, ternyata mulai ini cuma hype di negara-negara Asia Tenggara aja, kayak di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Dan kalau di luar Asia Tenggara, kayak di negara Amerika sono, negaranya Donald Trump, dan negara-negara Eropa lainnya, game ini nggak segong dari negara-negara yang tadi ku sebutin. Sebenarnya ada dua hal yang nyebabin hal ini semua, dan juga termasuk adanya pengaruh kompetitor baru yang jauh lebih famous ketimbang mole di ranah internasional. Yang pertama, dari segi pasar. Ya, tentu tiap negara tuh pasti punya minat pasar yang berbeda-beda ya. Kan nggak mungkin gitu, semua negara punya minat pasar yang sama. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa mole di luar Asia Tenggara itu nggak terlalu laku, dan faktor ini bisa disebut dengan segmentasi psikografis, yaitu segmentasi atau pengelompokan pasar berdasarkan dari karakteristik psikologis konsumennya. Kayak orang-orang di sana itu sukanya game yang kayak apa, dan game yang relevan di sana itu apa. Contohnya, nih kayak di Amerika, ini sebenarnya ada sih orang yang mainin mole di sana, tapi karena mayoritas di sana tuh sukanya sama game yang ini door dari door yang gerakannya cepet dan bisa bikin tegang gitu, kayak action, FPS ataupun combat game ya, jadinya para pemain mole ini yang dari USA itu dikit banget. Apalagi sekarang kan udah ada handheld console yang mana udah bisa mainin game premium PC di mana aja, apalagi cukup ringan buat dibawa kemana-mana. Dari alasan itu aja udah kebayangkan kalau orang-orang dari negaranya Donald Trump ini kurang suka sama game yang bergenre MOBA. Ya palingan kalau disuruh milih ini game MOBA apa yang mereka suka, ya pasti mereka bakal milihnya game MOBA yang ada di PC kayak LOL ataupun Dota 2. Beda lagi nih kalau misal kita lihat di negara-negara Eropa. Mereka tuh punya pasar market game yang cukup beragam. Game yang paling populer di sana aja itu game FC25. Jauh banget kan kalau kita bandingin sama Amerika yang sukanya tuh sama game yang selalu berbau bubuk mesiu. Di negara-negara Eropa Barat dan Tengah itu sukanya sama game-game yang genrenya tuh kayak sports, action, dan open world. Dan pantas aja ya game yang paling disukai di sana itu game yang kayak FC25, CS2, GTA series, dan game sandbox lainnya yang mana semuanya tuh base-nya ada di PC dan juga konsol. Tapi kalau ngomongin genre MOBA, game MOBA yang bisa di sana tuh bukan mole ataupun Hawk atau MOBA lainnya, tapi League of Legends dan juga Dota 2. Di sana tuh gede banget ekosistemnya. Ya kalau dibayangin nih udah hampir sama kayak mole di Indo yang ekosistemnya itu udah besar dan kuat banget di inangnya. Dan kalau ditanya langsung nih ke mereka, game MOBA mobile apa yang paling disukain sama mereka nih? Mereka tuh pasti jawabnya LOL Wild Rift. Karena mereka ini udah cinta banget sama game-game buatan Riot ini, apalagi gamenya itu mirip banget sama LOL yang versi PC ya. Jadinya banyak pemain LOL PC yang juga mainin versi mobilenya. Dan itu yang ngebuat market MOBA yang paling gede di negara-negara Eropa itu dipegang sama League of Legends. Nah, lanjut yang kedua, adanya kompetitor baru. Ngomongin soal kompetitor baru nih, siapa sih kompetitor yang serasa-rasa kayaknya bakal jadi rival terkuat dari Mobile Legends ini? Kompetitor yang ini saat ini lagi naik daun di pasar internasional, dan sekarang mereka lagi jor-joran, lagi ngeluarin banyak banget duit buat mempromosikan gamenya kemana-mana, apalagi khususnya ke Indo. Mereka ini sedang berupaya buat nyuri hati konsumen player MOBA yang ada di Indo. Siapa lain dan tidak bukan game Honor of Kings. Sebuah game buatan Timi Studio dan Tencent Games ini yang baru aja rilis tahun 2024 kemarin di Indo. Tapi sekarang udah jadi King of MOBA di mata dunia. Dan sebenarnya kalau kita mundur ke beberapa tahun belakang, game ini adalah game yang kurang lebih sama dengan dahulunya, AoV. Namun bisa dikatakan kalau game ini adalah game versi suksesnya dari AoV. Segala hal yang ngebuat AoV gagal di Asia Tenggara waktu itu, mereka ngasih semua solusinya ini ke game Honor of Kings. Tapi kenapa sih game ini baru launchingnya di tahun 2024 kemarin?
kemarin? Kenapa nggak launchingnya bersamaan sama ML? Kenapa mereka launching game ini pas ML di Asia Tenggara lagi rame-ramenya? Apa gitu yang dipikirin sama game developernya? Sebenarnya kalau kamu tahu nih, waktu Moonton ngerilis Mole pertama kali di Play Store, Timi Studio itu udah ngerilis duluan game MOBA yang namanya itu Kings of Glory, tapi cuma di Cina aja. Dan barulah mereka ini ngerilis lagi King of Glory yang versi global yang namanya Arena of Valor. Di waktu itu AoV dan Mole ini bersaing banget buat jadi game MOBA yang paling disukai sama konsumen di Asia Tenggara. Tapi sayangnya di waktu itu dua game ini nyajiin konten yang berbeda dari yang satu. AoV nyajiin konten MOBA dengan grafis yang sangat bagus, udah HD banget pada waktu itu, dan ditambah lagi device yang dibutuhin juga lumayan tinggi, perlu penyimpanan yang cukup gede buat mainin gamenya. Sedangkan yang satunya, Mole, game ini nyajiin konten MOBA yang ramah banget sama HP kentang, alias kompatibel buat HP-HP low end yang nggak terlalu ngebutuhin penyimpanan yang besar buat mainin gamenya. Dan kebetulan lagi ngomongin penyimpanan nih, kamu bisa download dan nyimpan banyak game dari Play Store ataupun dari web-web di internet ke HP kamu. Kamu bisa gunain SD card yang ini nih, selain bisa nyimpen file foto dan videomu, SD card ini juga bisa nyimpen file game-gamemu yang banyak tuh, yang sampai berpuluh-puluh giga di sini. Karena SD card ini udah punya write speed yang kenceng banget. Jadi kamu nggak usah khawatir lagi mikirin penyimpanan yang udah full. Sedangkan kamu mau main banyak game, tinggal beli SD card ini aja yang banyak dan udah tuh permasalahan selesai. Kalau kamu minat sama SD card ini, link pembelian udah aku taruh di sini. Cek aja dulu, siapa tuh lagi diskon parah. Oke, balik lagi pembahasan. Karena keterbatasan aspek device ini, apalagi khususnya di Indo, yang marketnya pada waktu itu orang-orang di negara Konoha ini masih banyak yang pakai HP-HP yang low end dan masih sedikit banget yang gunain HP-HP yang proper, yang punya spek powerful ya. Pilihan mereka ya satu-satunya ya cuma ML buat nyicipin dan mainin game MOBA di waktu itu. Dan karena itu ngebuat hanya segelintir orang aja yang mainin AoV ini. Hingga titik gongnya itu saat Mobile Legends ngebuat turne pertama kali di Indo, ini ngebuat makin jauh dan makin dikit orang aja yang main MOBA selain ML. Bahkan ada beberapa game yang sampai dikasih julukan sebagai dead game. Contohnya aja kayak AoV ini. Tapi kenapa sih Din Huang selaku game produser dari Timi Studio Group itu nggak nyoba ngebenerin aja AoV yang udah jadi dead game ini di Indo dan buat ngebangkitin gamenya aja? Kenapa malah game baru yang namanya Honor of Kings? Terlepas dari gamenya yang sekarang udah sepi pemain ya, khususnya di Indo, jumlah para pemain AoV di luar Indo pun juga makin turun dari tahun ke tahun kalau dibandingin sama pas masa-masa ramenya. Udah jauh banget berkurang, dan menurut keyakinanku nih, keputusan game dev untuk ngerilis game baru daripada nyoba bangkitin hype-nya AoV lagi adalah pilihan yang cukup bagus dan bijak. Terlebih lagi dengan adanya fanbase yang udah gede banget di Cina dari game King of Glory, dan game yang dibuat kurang lebih mirip sama King of Glory. Ngebuat para pemain King of Glory atau HOG ini juga turut nyobain dan mainin HOG, bahkan mau spending di sana juga. Seperti yang tadi aku bilang, ngapain mereka mau ngambil resiko ke game yang track recordnya udah jelek banget dan mau berusaha ngebangkitin hype-nya lagi? Malah lebih baik kalau game devnya itu memanfaatin fanbase yang emang udah ada, gede, dan setia sama IP gede mereka. Jadi kalau gamenya nggak berhasil, toh masih ada para pemain yang masih setia dan loyal sama mereka. Dan ternyata setelah launching di global itu gak terduga game ini dapetin jumlah angka download yang fantastis banget. Bisa dapetin 10 juta download hanya dalam satu hari aja. Sedangkan kalau kita lihat Moonton sendiri, kalau di posisi yang sama saat pertama kali mereka launching di Play Store, itu baru bisa dapetin 10 juta download itu setelah 5 bulan. Dan gapnya ini yang jauh banget. Apalagi sekarang dengan kondisi ML yang sedang rame-ramenya, game HOG bisa dapetin jumlah unduh yang 5 kali lipat dari ML saat pertama kali launching. Gila banget. Dan tentu hal ini bukan satu-satunya hal yang bisa ngebuat ML ketar-ketir. Karena kemarin aja di turne KISS atau Honor of Kings Invitational di season 4, di sana Din Huang selaku game developer dari HOG ngasih pengumuman nih, kalau HOG sendiri bakalan ngasih dana sebanyak 100 miliar rupiah buat ngebentuk ekosistem baru HOG di Indo lewat para content creator ataupun para influencer Indo, dan juga ngasihin 100 miliar tambahan buat item-item in-game di HOG yang kalau dikonversikan ya kira-kira segituan. Sebegitu mengerikannya marketing yang dikasih sama HOG ini. Mereka nggak nanggung-nanggung lah ya buat ngeluarin duit 100M lebih. Ditambah lagi, game devnya sendiri juga bilang bakalan ngundang 100 konten kreator Indo yang terpilih buat trip gratis ke turnamen-turnamen internasional dari Honor of Kings. Dan tentu semuanya itu ditanggung sama pihak HOG-nya. Gimana nggak ketar-ketir nggak? Moonton. Dari berani all-in-nya Timi Studio ini udah kelihatan banget kan kalau mereka ini udah berniat buat menguasai market MOBA
MOBA di seluruh dunia, tidak terkecuali di Asia Tenggara, dan sekarang itu udah mulai terwujud seperti yang aku bilang di awal tadi. Kalau game ini sekarang udah jadi game MOBA top number 1 di dunia. Menurut data statistik, ini nunjukin kalau HOG jadi top number 1 game dari segi pendapatan. Ya, dari pendapatan, dari gamenya sendiri yang per bulan itu bisa dapetin 143 juta USD. Sedangkan kalau ML hanya dapat 10,6 juta USD per bulan. Dan karena inilah menurutku Moonton udah harus mulai was-was dan setidaknya mikirin loh cara biar para pemainnya ini nggak bosen dan berpindah ke kompetitor lain. Meskipun sekarang Moonton udah memberikan isi konten yang cukup berbeda dengan adanya mode baru yang namanya GoGo MOBA di game saudaranya yaitu Magic Chess GoGo. Dan bagi yang belum tahu nih sama mode ini secara keseluruhan nerapin mode MOBA 5 versus 5 dengan tampilan 3D dan gunain POV third person di gameplaynya. Dan juga kita bisa rotate kamera sampai 360 derajat sehingga kita bisa lihat secara keseluruhan detail isi map Mobile Legends dari dekat dengan gunain commander cabi yang khas dari game Magic Chess GoGo itu sendiri. Tapi aku sendiri bingung kenapa yang diberikan update begini tuh malah game saudaranya ya, bukan ML itu sendiri. Ya emang bener sih mode ini masih belum resmi rilis di server global, melainkan cuma bisa diakses kalau kita di advance server di game Magic Chess GoGo. Tapi hal ini seakan-akan Moonton ini mau ningkatin popularitas dari game barunya ini dan kayak udah buntu banget gitu buat ngasih ide yang unik buat isi konten yang ada di Mole. Apakah Moonton lagi nyiapin game baru nih buat backup plan semisal ML ini rungkat atau udah nggak bisa bersaing lagi di ranah global atau di Asia Tenggara? Sebenarnya kalau dilihat dari statistik ini, ML itu masih jadi game MOBA yang paling ramai peminatnya. Kenapa kok aku bilang gitu? Karena kalau kita bandingin nih sama game-game MOBA yang cukup populer di Indo kayak HOG, AoV, Wild Rift, Pokemon Unite, dan Heroes Evolve, mereka tuh jauh banget tertinggal sama Mole nih. Kalau kamu cek sekarang di Play Store, kamu bakal bisa lihat nih secara jelas ketimpangannya ya. Contohnya aja kayak Pokemon Unite, game MOBA yang lumayan ramai pemainnya di Indo, tapi jumlah downloadnya itu cuma sampai 100 juta download aja. Seperlimanya ML. Bahkan kalau kita lihat HOG, AoV, dan Wild Rift ini aja masih jauh di bawah dari Pokemon Unite. HOG dan Wild Rift itu cuma dapat sekitaran 50 jutaan download aja. Sedangkan AoV dan Heroes Evolve ini malah makin parah cuy. Cuma sampai 10 juta download aja. Nah, dari jauhnya gap ini, Moonton pasti ngerasa songong kalau nggak bakal ada kompetitor MOBA yang bakal bisa nyaingin ML dalam waktu dekat. Meskipun ada HOG sih yang udah pasti ngebuat bulu hidung mereka geli-geli dikit itu karena ketenarannya sekarang, tapi sebenarnya bukan itu aja jadi problem utama mereka saat ini. Melainkan isi konten yang mereka sajikan tuh selalu itu mulu. Karena kalau kita lihat marketnya di Indo nih, pasar Mole itu cuma dimainin sama remaja-remaja dewasa lebih dikit, tepatnya para Gen Z. Untuk yang Gen Alpha nih, mereka sukanya sama game-game sandbox yang isi kontennya itu variatif banget. Contohnya aja kayak game Roblox. Para Gen Alpha ini lebih tertarik sama game ini karena game ini nyediain banyak konten yang bisa dimainkan di segala umur. Habis itu masih ada FF dan Bloodstrike. Dua game third person shooter ini punya market yang cukup populer di kalangan para remaja, bahkan anak-anak. Terlebih lagi event yang dihadirkan sama mereka ini nggak kaleng-kaleng juga. Kayak udah pernah collab sama film, contohnya aja di FF itu pernah collab sama Squid Game. Dan kalau anime, game ini juga pernah collab sama Naruto. Di luar dari marketingnya itu, dua game ini FF sama Mole itu sama-sama gedenya di Indo. Mereka tuh selalu balapan ranking jadi top game yang ada di Play Store. Dan dari kejadian ini, aku rasa Moonton harusnya sadar ya kalau gamenya ini punya banyak saingan. Selain dari game yang genrenya sama dengan Mole, masih ada pasar game yang berbeda genre sama dia. Mereka nih harus berevolusi lagi, harus mikirin inovasi baru buat ningkatin popularitasnya. Bukan hanya di Asia Tenggara aja, bahkan harus menjamah ke ranah internasional. Mereka ini jangan sampai tertinggal, karena kalau kita kembali lihat ke kompetitor baru nih, HOG, mereka tuh udah di tahap ekspansi, bukan dari genre MOBA aja. Mereka ini udah ngerilis game barunya di tahun kemarin yang namanya HOG World, yang genrenya ini 180 derajat beda banget sama HOG yang biasanya. Mereka ini ngebuat game RPG, adventure open world yang tentu base elemennya ini berasal dari HOG itu sendiri. Sedangkan kalau Mole, apa? Sampai sekarang paling kan update yang awet itu ya cuma Magic Chess aja. Kurang ada motivasi gitu mereka buat berevolusi jadi game yang nge-guide banyak konsumen di pasar global. Padahal dulunya Moonton ini jenius banget loh. Ide-ide yang mereka bikin tuh brilian. Contohnya di waktu dulu tuh sempat ada mode yang sampai saat ini aku inget banget, yaitu mode survival. Sebuah mode yang kita nih setim 3 orang turun ke titik-titik lokasi kita tentuin sendiri. Habis itu farming creep hutan dan looting chest buat memperkuat hero kita. Dan di tahap akhir kita bakalan bertemu dengan
pemain lain yang tersisa di tengah-tengah map. Cukup familiar kan kalau dengerinnya? Ya itu bener, karena waktu itu selain ML yang lagi naik daun, Epep juga di waktu itu juga sama nih lagi naik daun juga. Dan Moonton kepikiran ngebuat sebuah mode yang gabungin unsur MOBA dengan unsur Battle Royale dengan cara masukin aspek-aspek Battle Royale kayak Blue Zone, looting chest, dan map yang lumayan gede yang dicampur dengan aspek yang umumnya ada di MOBA. Dan jadilah mode survival. Mode ini pada waktu itu banyak banget yang suka. Cuma nggak tahu kenapa ya, mode ini cuma bertahan di beberapa season aja. Dan sekarang tuh udah cuma sebatas kenangan aja. Dan yang ingin ku omongin ini, tolonglah Moonton, kalau kamu tuh emang berniat buat nge-guide banyak konsumen di ranah global, setidaknya nih kalau kamu nggak update mekanik gameplay atau bikin mode-mode yang unik gitu di Mobile Legends, kamu jangan ngebuat game baru yang lagi-lagi plek-ketiplek sama yang game yang baru mau launch dan hype di internet nih. Contohnya kayak Lumesive atau Lumesive, game yang dari mekanik gameplay dan visualnya ini mirip banget sama Deadlock. Ini bahkan belum launching di Steam. Orang-orang yang ngeliat ini tuh kebanyakan udah muak banget loh sama kelakuanmu, Moonton. Kalau nggak update skin ya plagiat dari game tetangga. Tapi bagi yang belum tahu nih, anak perusahaan Moonton yang namanya Aestus Mobile ini ngerilis game yang namanya Lumesive. Seperti yang tadi aku bilang, game ini nyajiin konten hero MOBA terpersen setiap hero-nya ada skill-skillnya, dan ada juga fitur item yang harus kamu sesuaiin sama hero yang sedang kamu pegang. Game ini masih belum rilis secara global, tapi masih ada di tahap pengetesan, yaitu masih dirilis di region Brazil aja. Meskipun begitu, keputusan Moonton buat game baru ini merupakan langkah yang cukup bagus buat Moonton biar tetap survive, tapi ya jangan plagiat juga dong. Masa semuanya dibikin mirip sama Deadlock? Masa nggak terinspirasi gitu buat game yang nggak bikin drama gitu di internet? Munculinlah mode-mode yang dulunya kamu rilis di ML, kayak mode survival yang udah sempat kubahas tadi, mode Revolution, mode Summer Party, dan mode Domination. Atau nggak dikolaborasiin gitu, 2 dari 4 mode itu dijadiin dalam satu mode kan, juga jadiin mini games permanen biar ada ciri khasnya gitu buat ML. Capek deh aku sama kelakuanmu, Moonton. Itulah tadi titipan dari temenku yang baru aja aku omongin di sini nih, yang udah muak banget sama kelakuan random Moonton ini. Dan menurutku sendiri, aku juga setuju kalau game ini bakalan bisa bertahan lama dan bahkan bisa sampai besar di luar regionnya sendiri kalau game tersebut selalu update dan selalu ngasih hal experience baru untuk kita nih sebagai player. Entah itu dari update story untuk game yang base-nya story, update mekanik gameplaynya untuk game yang kayak action strategi, ataupun update bansos yang pasti selalu disukai sama seluruh player-player gratisan, nggak terkecuali sama player pay to win juga. Karena aku tadi udah ngebahas dan ngejelasin secara panjang dan lebar tentang kenapa sih ML ini cuma laku di Asia Tenggara aja. Apa kamu nggak penasaran juga kenapa mulai nih di Indo nggak mati-mati sampai sekarang? Maka selalu ada aja gitu pemain baru yang mainin game ini dari tahun ke tahun. Kebetulan nih aku udah ngebahas di video yang ini nih, kenapa ML itu nggak tumbang-tumbang sampai sekarang. Dan aku juga sempat dapat rumor nih kalau industri game termasuk ML ini nantinya bakal berakhir dipegang sama pihak Arab semua. Dan itu semua udah aku bahas secara lengkap di videoku yang ini nih. Kenapa Arab Saudi udah mulai terobsesi dengan dunia game. Kamu bisa pilih salah satu, atau kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya. Dan jangan lupa cek produk yang udah aku taruh di bawah sini.